teman-teman, subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin tunggu-tunggu komen-komennya. Jumpa lagi bersama Mimin di sini, yang kali ini akan kembali membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory yang berjudul Rumah Hantu di Perkebunan Karet. Buat kalian yang sudah kangen dengan cerita horor dari Om Heri dan Om Wahyu, langsung saja selamat menyimak kalau kalian memang berani. Hari-hari berikutnya kami jalani seperti layaknya pekerja menjalankan tugas sebaik-baiknya. Tentu saja diiringi dengan banyak kejadian yang aneh dan menyeramkan. Kami jalani semuanya sambil mencoba tabah dan sabar. Hampir setiap malam, nenek yang menyapu dengan sapu lidi terdengar aktivitasnya. Namun, aku dan Wahyu tidak pernah lagi menghiraukan, apalagi sampai berniat melihat wujudnya. Kami hanya membiarkan dia dengan kegiatannya sampai menghilang, tidak terdengar lagi. Terkadang, nenek itu menyapu sambil mengeluarkan suara, kadang tertawa, kadang menangis seperti hendak menarik perhatian kami. Namun, kami tidak bergeming. Dalam ketakutan, kami tetap tidak menghiraukan dan mencoba untuk tidur. Setelah sudah beberapa lama tinggal dan bekerja di tempat itu, aku sudah mulai hafal dengan seluk-beluk hampir di setiap sudut perkebunan. Ada satu sudut perkebunan yang sering menarik perhatianku ketika aku sedang patroli berkeliling wilayahnya. Sudut wilayah yang cukup menyeramkan ini berbatasan langsung dengan hutan rindang yang berada di luar wilayah perkebunan. Jadi, hanya beberapa meter kemudian, kami tidak akan menemui lagi pohon karet. Hanya ada pepohonan yang besar dan rindang, hanya sedikit sinar matahari yang dapat menembus masuk ke dalamnya. Seram melihatnya, walaupun pada siang hari. Wilayah yang cukup jauh dari rumah tempat tinggal kami. Tapi, mau tidak mau, kami harus berpatroli sampai ke tempat itu. Kalau pada malam hari aku dan Wahyu berdua yang berpatroli di tempat itu. Kalau masih siang, aku seringkali hanya sendirian. Waktu itu, pada sore hari yang biasa dan normal, aku berjalan kaki mengelilingi perkebunan sendirian. Para pekerja penyadap karet sudah selesai mengerjakan tugasnya. Suasana sudah sangat sepi, tidak ada orang sama sekali. Cuaca sangat bersahabat. Sore yang cerah, tapi tidak terlalu panas. Aku berjalan kaki menyusuri jalan tanah yang kadang diselingi rerumputan. Jalan setapak yang membelah sela-sela barisan pohon karet. Sampai pada akhirnya, aku tiba di tempat yang menurutku sangat menyeramkan itu. Sudah sangat sepi. Hari sudah menjelang gelap ketika aku sudah sampai di sana. Angin semilir menghembus pelan, membuat suasana menjadi sedikit sejuk. Aku tetap melanjutkan langkah hingga mencapai sudut paling ujung wilayah perkebunan, berniat memeriksa keadaan sampai benar-benar pasti kalau semuanya terlihat aman. Langkahku berhenti tepat di ujung pepohonan karet yang paling terakhir. Aku memperhatikan sekeliling. Sekitar 20 meter di depanku berdiri sudah masuk ke wilayah hutan rimba yang sepi dan gelap itu. Tiba-tiba, pandanganku terhenti pada salah satu sudut hutan. Ada pemandangan yang cukup menarik perhatian. Dalam suasana sore, menjelang maghrib, yang sudah mulai gelap itu aku melihat ada dua orang yang sedang mengerjakan sesuatu. Mereka seperti sedang menggali tanah yang berada di bawah satu pohon yang sangat besar. Penasaran, aku berjalan mendekati mereka. Setelah sudah cukup dekat, barulah aku dapat melihat dengan jelas penampilan mereka
Dua orang laki-laki yang menggunakan pakaian hitam-hitam mengenakan topi caping di kepala masing-masing. Mereka menggunakan cangkul untuk menggali tanah. Dengan cangkul itu mereka tampak sedang menggali dengan fokus. Masing-masing menggali satu lubang. Jadi ada dua lubang yang mereka gali. Lubang berukuran kira-kira 2 kali 1 meter. Tampak seperti lubang kuburan. Iya, tampaknya mereka sedang menggali 2 liang kubur. Aneh, karena setelah sudah beberapa lama tinggal di situ, aku tidak pernah melihat ada pekuburan di wilayah itu. Dua orang itu tampak tidak terganggu dengan kehadiranku yang sudah berdiri hanya beberapa meter di belakang mereka. Aku masih tetap diam dan tidak mengganggu. Masih hanya berdiri memperhatikan mereka menggali. Kembali, ada yang menarik perhatian, yang membuatku semakin yakin kalau mereka sedang menggali liang kubur. Tepat di sebelah salah satu liang kubur, tergeletak 2 papan kayu berbentuk nisan. Posisiku berdiri cukup dekat untuk membaca tulisan yang ada pada papan itu. Papan pertama tertulis Supri, sedangkan papan kedua tertulis Mariono. Tulisan menggunakan cat hitam yang cukup besar. Suasana sudah mulai semakin gelap. Ketika kedua orang itu akhirnya menghentikan kegiatannya, barulah keduanya melihat ke arahku berdiri. "Assalamualaikum, saya Heri yang bekerja di perkebunan sebelah. Warga mana yang baru saja meninggal, Pak?" Aku membuka percakapan sambil memperkenalkan diri. Tidak lupa menjulurkan tangan ke salah satu lelaki itu untuk mengajak bersalaman. Salah satu dari mereka berjalan perlahan ke arahku. Seorang lelaki berkumis tipis berumur sekitar 50 tahunan. Dia menyambut juluran tanganku dan kami bersalaman. Aku kaget, karena ketika bersalaman aku merasakan kalau tangan bapak itu terasa sangat dingin seperti mayat. "Saya Supri, itu teman saya Mariono." Refleks, aku langsung melepaskan genggaman tanganku yang tengah bersalaman. Nama yang mereka sebutkan adalah nama yang tertera pada 2 papan nisan yang tergeletak di sebelah liang kubur. Sosok lelaki yang mengaku bernama Supri, di bawah topi capingnya tersenyum menyeramkan dengan wajah pucat dan mata melotot. Sementara rekannya yang berdiri di sebelahnya hanya diam tanpa kata. Wajahnya tampak pucat juga. Aku merinding ketakutan. Aku berjalan mundur menjauh perlahan, kemudian membalikkan badan dan berjalan dengan langkah yang cukup cepat. Ketika sudah agak jauh, aku memberanikan diri menoleh ke belakang. Mereka masih ada. Dalam kegelapan hutan berdiri menghadap ke arahku berjalan. Semakin cepat langkahku untuk menjauhi hingga akhirnya mereka tidak terlihat lagi, hilang dari pandangan. Kejadian yang cukup aneh itu langsung aku ceritakan kepada Wahyu pada malamnya. Wahyu bilang dia belum pernah melihat kejadian itu karena katanya belum pernah berjalan sendirian sampai ke tempat yang aku maksud. Dia hanya cerita pernah ada kisah yang beredar dari mulut ke mulut. Kalau dulunya ada satu wilayah di hutan itu pernah ada kejadian yang menyeramkan. Kejadiannya terjadi bertahun-tahun yang lalu, sudah lama sekali. Pernah ada 2 orang yang dibunuh oleh sekelompok orang. Menurut kabar yang beredar, pembunuhan itu terjadi karena ada perselisihan bisnis antar kelompok. Sebelum dibunuh, kedua orang itu disuruh untuk menggali kuburannya sendiri oleh yang membunuhnya. Cukup mengerikan kisahnya. Tapi untuk kebenarannya aku juga tidak tahu. Entahlah. Beberapa hari setelah kejadian itu, kami kedatangan tamu. Pak RT dari desa sebelah datang berkunjung. Pak Roni
namanya. Sebelumnya Pak Roni sudah beberapa kali datang, kali ini adalah kunjungan yang kesekian kalinya. Sore itu kami berbincang seru sambil ditemani kopi dan singkong rebus hasil menanam sendiri, hasil berkebun Wahyu di sela-sela waktunya. Seperti biasa, beliau bercerita dengan semangat. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya selalu diiringi dengan mimik muka dan gestur tubuh untuk menambah jelas cerita. Seru mendengarnya. Jadi, rumah yang kalian tinggali ini sudah lama berdiri, berbarengan dengan perkebunan ini, sekitar tahun 1950-an. Waktu itu, saya masih kecil, tapi kurang lebihnya saya paham sejarah tempat ini. Pak Roni mulai membahas tentang rumah yang aku dan Wahyu tinggali. Sebelumnya, perkebunan ini adalah desa kecil yang jumlah penduduknya tidak terlalu banyak, desa yang cukup terpencil. Tapi ada yang cukup menyeramkan dari desa itu. Apa yang menyeramkan, Pak? Tanyaku mulai penasaran. Dengan logat Melayu yang kental, beliau melanjutkan cerita. Kali ini setengah berbisik, ada raut ketakutan tersirat di wajahnya. Ada pemakaman yang cukup besar di dalam wilayah desa itu, sangat besar, luasnya hampir separuh dari luas keseluruhan desa. Kenapa sampai seluas itu? Karena pemakaman itu bukan hanya diperuntukkan bagi orang meninggal di dekat situ, tapi juga untuk orang meninggal di desa-desa sekelilingnya yang kadang jaraknya cukup jauh. Dan juga pemakaman itu sudah cukup tua. Menurut cerita yang beredar, sudah ada sejak tahun 1800-an. Hingga pada akhirnya desa tersebut digusur untuk penanaman pohon karet untuk perkebunan ini. Termasuk pemakaman besar itu ikut juga digusur dan dipindahkan ke tempat pemakaman baru yang jauh dari sini. Kemudian Pak Roni mendekatkan posisi duduknya ke tempat kami duduk. Suaranya semakin kecil, mimik ketakutan semakin tampak di wajahnya. Menurut cerita yang beredar, ada banyak makam yang tidak terbawa untuk dipindahkan. Karena kurangnya data mengenai pemakaman itu, hanya makam-makam yang masih terlihat yang dipindahkan. Sisanya tertinggal di wilayah ini. Aku dan Wahyu terkejut mendengarnya. Setelah mendengar cerita beliau, kami jadi teringat satu peristiwa yang terjadi beberapa hari sebelumnya, peristiwa seram yang sepertinya berhubungan dengan kisah yang diceritakan oleh Pak Roni. Seperti biasa, hari itu aku dan Wahyu pergi ke kota terdekat untuk membeli kebutuhan harian. Biasanya, kami belanja setiap 2 minggu sekali. Perjalanan menggunakan motor sekitar 2 jam lebih perjalanan pulang pergi. Tidak seperti biasanya, disebabkan karena satu dan lain hal kami terpaksa pergi ke kota pada sore hari, biasanya pagi atau siang. Sekitar jam 5 sore, kami mulai perjalanan. Ketika waktu maghrib tiba kami sampai di tujuan. Selepas sisa baru kami selesai berbelanja dan mulai bersiap pulang. Nah, ketika baru keluar dari satu toko, kami berjumpa dengan atasan kami yang kebetulan baru sore harinya datang mengunjungi kami di perkebunan. Dia menyempatkan diri untuk beristirahat di kota itu sebentar sebelum melanjutkan perjalanan ke Palembang. "Wah, kebetulan ketemu kalian. Ayo, kita cari makan dulu," begitu Pak Burhan bilang. Ya, namanya Pak Burhan. Ajakannya sangat berat untuk ditolak, karena memang kami sudah sangat lapar dan kami yakin kalau beliau pasti mengajak makan di restoran besar. Dan benar, kami mampir di salah satu restoran Padang yang cukup terkenal. Pucuk dicinta ulam tiba. Kami makan enak malam itu. Kami berbincang cukup lama di restoran itu, karena masih cukup banyak cerita dan keluh kesah yang belum diceritakan kepada beliau mengenai pekerjaan dan hal lainnya. Kami
jadi lupa waktu. Hingga pada akhirnya Wahyu memberi kode dengan menendang-nendang kakiku. Aku langsung melihat jam, sudah hampir jam 10 malam. Aku langsung menutup pembicaraan dan segera pamit pulang. Oh, ya sudah, kalian hati-hati di jalan ya, saya lanjut ke Palembang. Begitu Pak Burhan menutup pertemuan, kami pun pulang. Malam Jumat itu, udara cukup dingin. Angin berhembus kencang menerpa wajahku yang duduk di belakang. Wahyu terlihat cukup sigap mengendalikan motor dengan kecepatan agak cepat. Hati-hati yuk, sudah gelap sekali ini, aku mengingatkan. Iya Pak, saya ingin cepat sampai ke rumah. 15 menit awal perjalanan, kami masih terlibat percakapan, masih bisa berbincang seru walaupun dengan barang belanjaan yang cukup banyak di atas motor. Namun, ketika sudah memasuki wilayah hutan, kami lebih banyak diam, mulai tidak ada perbincangan. Kami lebih banyak terdiam. Takut. Iya, aku mulai takut. Dan aku yakin kalau Wahyu juga merasakan hal yang sama. Jalan sudah mulai memasuki jalan tanah. Kanan kiri hanya pohon rindang yang terlihat amat sangat gelap. Cahaya yang terlihat hanya cahaya yang bersumber dari motor yang kami tunggangi, dan hanya suara deru motor yang terdengar di tengah-tengah hutan itu. Hanya tinggal beberapa kilometer lagi kami sampai, ketika lampu motor mulai berkedap-kedip seperti hendak mati. Ditambah suara mesinnya yang mulai terdengar berebet atau batuk-batuk. Dan benar, mesin motor pun akhirnya mati. Sesuatu yang sangat aku takutkan terjadi. Kami terdampar di tengah hutan itu di malam hari. Aku turun dari motor. Wahyu langsung mencoba memperbaiki motor. Terlihat wajah Wahyu cukup cemas. Apa kita dorong saja motornya yuk? Kita jalan kaki. Aku memberi ide. Saya coba memperbaikinya dulu Pak. Paling hanya businya yang kotor. Suasana mulai mencekam. Jam sudah lewat dari pukul 11 malam. Tidak ada suara sama sekali. Hanya terdengar suara peralatan Wahyu yang mencoba memperbaiki motor. Sangat hening. Semakin mencekam ketika terdengar suara lolongan anjing dari kejauhan. Lolongan yang panjang, lolongan yang biasanya menandakan sesuatu. Aku coba mengalihkan pikiran dengan ikut berjongkok di sebelah Wahyu. Suara lolongan anjing semakin jelas dan dekat terdengar. Aku melihat ke arah Wahyu, ketika tiba-tiba dia mencolek tanganku dan kemudian menunjuk ke arah hutan. Di tengah gelapnya malam itu, aku mencoba melihat ke arah yang Wahyu tunjuk. Tapi, aku tidak melihat apa-apa, cuma deretan pohon dalam gelap gulita. Suara lolongan anjing kembali terdengar ketika aku akhirnya bisa melihat apa yang dimaksud oleh Wahyu. Dari kejauhan, aku melihat ada beberapa orang yang berjalan berbaris. Saking gelapnya orang-orang itu masih terlihat berbentuk siluet hitam. Mereka berjalan dari dalam hutan menuju tempat di mana kami berada. Ketika semakin dekat, barulah terlihat semakin jelas kalau mereka berjalan membawa sesuatu. Beberapa orang yang paling depan memanggul keranda mayat. Ya, mereka berbaris, membawa keranda mayat berjalan cukup cepat. Suasana sangat mencekam. Kami hanya terdiam tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Sangat mengerikan, sangat menyeramkan. Ketika tengah malam, di tengah-tengah hutan, melihat orang yang berbaris membawa keranda mayat. Aku merinding ketakutan. Begitu juga dengan Wahyu. Ketika sudah cukup dekat baru terlihat kalau orang-orang itu berpakaian serba hitam berbaris memanjang sambil berjalan. Ternyata bukan berjalan. Mereka terlihat seperti melayang, tidak menyentuh tanah walaupun kaki-kakinya bergerak seperti melangkah. Kami
semakin terdiam, ketakutan. Untunglah, ketika sudah tinggal beberapa meter jarak kami, mereka berbelok ke arah kanan, ke arah di mana rumah kami berada. Setelah semuanya berbelok, kemudian berjalan menjauh hingga akhirnya semua menghilang di telan gelapnya malam, suara lolongan anjing ikut menghilang. Setelah sudah mulai hilang ketakutan dan rasa kaget, Wahyu mencoba untuk kembali menghidupkan motor dan alhamdulillah motor kembali hidup seperti semula. Buru-buru kami melanjutkan perjalanan, masih tanpa banyak kata yang keluar dari mulut kami. Setelah sudah mulai hilang ketakutan dan rasa kaget, Wahyu mencoba untuk kembali menghidupkan motornya. Alhamdulillah, motor kembali hidup seperti semula. Buru-buru kami melanjutkan perjalanan, masih tanpa banyak kata yang keluar dari mulut kami. Kali ini, Wahyu sangat pelan mengendarai motor. Dia masih merasa ketakutan. Tidak sampai 15 menit kemudian, aku kaget nyaris terjatuh dari motor karena tiba-tiba Wahyu mengerem mendadak, menghentikan motor. Ada apa? Kok Wahyu berhenti?